Baik, jadi saya akan menjelaskan soal basic. Jadi soal pertama di sini bertanya tentang bayangan titik PAB oleh rotasi terhadap titik pusat OO sebesar min 90 derajat adalah P aksen min 10 min 2. Nilai dari A tambah 2B adalah, jadi bisa kita lihat, eh, jika titik XY dirotasikan pada pusat 0,0 sebesar sudut theta dengan orientasi berlawanan arah jarum jam, maka koordinat bayangan titiknya itu adalah X aksen, Y aksen sama dengan cos alpha min sin alpha, cos alpha dikasih XY. Maka dengan rumus ini kita bisa melakukan penyelesaian, yaitu untuk X aksennya aksen sama dengan min 10 min 2, dan seperti yang diketahui di soal, sudutnya itu sama dengan min 90 derajat. Jadi diperoleh penyelesaian min 10 min 2 sama dengan cos min 90, sin min 90, sin min 90, dan cos min 90. Jadi sesuai dengan yang diketahui, jadi semua yang diketahui kita masukkan. Nah, di mana min 10 min 2 ini adalah koordinat bayangannya. Nah, jadi sesuai dengan rumus yang tadi, jadi sesuai dengan rumus yang tadi ditunjukkan, maka kita dapat membuat rumus seperti ini dan dikali XY, di mana XY ini adalah bayangan asal, adalah titik asalnya. Sehingga min 10 min 2 sama dengan cos min 90 sama dengan 0, sin min 90 sama dengan 1, sin min 90 sama dengan min 1, cos min 90 sama dengan 0, dan dikali XY. Nah, jadi kita masukkan lagi, kita lakukan perkalian terhadap matriks 0, 1, min 1, 0 dengan matriks XY. Maka didapat Y min X. Nah, jadi ya karena ditanya nilai A tambah 2B, maka kita dapat diperoleh bahwa Y itu sama dengan min 10 dan X sama dengan 2. Dengan demikian, koordinat titik P adalah 2 min 10. Ini berarti sesuai dengan soal yang ditanya A tambah 2B sama dengan A tambah 2B sama dengan min 18. Lanjut kita soal kedua. Di soal kedua ini diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat A sama dengan P,6, B sama dengan 8,0, C sama dengan 0,9, diputar sejauh pi radian berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Maka bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Koordinat titik berat segitiga A aksen, B aksen, C aksen adalah, nah, jadi sesuai dengan yang diketahui di soal, maka kita dapat peroleh penyelesaian. Jadi kalau kita lihat berarti titik koordinat segitiganya itu adalah A1, B1, A2, B2, A3, B3. Maka jadi kan yang ditanya itu titik berat. Kita dapat peroleh rumus titik berat itu adalah 1/3 A tambah 1 tambah A tambah 2 tambah A tambah 3 A tambah A3 dan 1/3 B1 B2 B tambah B2 tambah B3. Jadi ini adalah rumus untuk mencari koordinat titik beratnya. Nah, jadi yang sesuai yang ditanya di soal lagi, maka rotasi pusat 0,0 sejauh alfa adalah X aksen Y aksen sama dengan cos alpha sin alpha min sin alpha cos alpha dikali XY. Nah, jadi untuk rotasi kan semua rumusnya sama. Tetapi sejauh alpha ini itu sejauh yang diketahui. Nah, di soal itu kan dikasih tahu, ditanya itu sejauh pi radian. Makanya kita nyesuaiin aja. Di sini kan ditulis sejauh alpha. Berarti kalau kita sesuaikan dan kita terapkan dari soal yang ditanya, berarti ini kita buat sejauh radian. Nah, jadi karena ini seharusnya radian, kita harus tahu dulu ketetapan untuk menjawab soal ini. Nah, ketetapan yang kita peroleh bahwa sin pi itu sama dengan 0, cos radian itu sama dengan min 1. Maka dengan mengetahui ketetapan ini, kita bisa melanjutkan penyelesaian kita. Sehingga sesuai dengan tadi yang saya kasih tahu tentang koordinat titik berat. Jadi kita itu pertama menghitung koordinat titik berat titik awalnya dulu. Berarti ini 1/3 dikali 4 tambah 8 tambah 0, 1/3 dikali 6 tambah 9 tambah 0. Maka diperoleh koordinat titik berat segitiga ABC adalah 4,0
4,45. Nah, sekarang kita harus cari koordinat titik berat segitiga bayangannya. Nah, jadi dengan menggunakan x-aksen, y-aksen sama dengan cos radian min sin radian cos radian dikali 4/5, maka diperolehlah persamaan matriks sedemikian. Nah, jadi sesuai juga dengan ketetapan yang tadi kita sudah cari tahu, maka dapat diperolehlah kedua matriks ini. Nah, kedua matriks ini kita lakukan operasi perkalian, maka didapat min 4 dan maka didapat koordinat titik berat segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan min 4, min 5. Nah, jadi koordinat titik berat bayangan segitiga tersebut adalah min 4 dan min 5. Nah, kita lanjutkan soal nomor 3, di mana diketahui titik A akar 3,1 dirotasi pada pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi 60 derajat. Bayangan titik A adalah, nah, jadi sesuai dengan rumus-rumus rotasi yang tadi sudah diterapkan, maka kita masih menggunakan rumus tersebut. Nah, jadi sesuai dikasih tahu, jadi ini yang dikasih tahu titik asalnya, maka ini ditanya titik bayangannya. Jadi untuk mencari titik bayangan, kita langsung menggunakan rumus yang sudah kita terapkan di soal-soal berikutnya, tetapi perbedaannya di mana sudut yang dikasih tahu itu adalah 60 derajat, sehingga rumus yang juga diterapkan di soal ini menggunakan x aksen, y aksen sama dengan cos 60, sin 60, min sin 60, cos 60 akar 31, di mana akar 31 ini merupakan koordinat awalnya. Nah, maka kita lakukan mencari cos 60 ini, kita mendapatkan 1/2 akar 32 min akar 3/2 1/2. Kita lakukan operasi perkalian di mana didapat bahwa x aksen sama dengan y aksen itu sama dengan akar 3/2 min akar 3/2 dan 1/2, yang berarti 0 bayangan titik A itu memiliki koordinat 0,2. Nah, kita lanjut ke soal terakhir dari soal basic. Jadi, yang diketahui adalah persamaan bayangan garis Y sama dengan 3X tambah 2 oleh transformasi yang bersesuaian dengan matriks 1201 dilanjutkan dengan rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat adalah, nah, perbedaan dari soal-soal sebelumnya, ini yang dikasih tahu adalah persamaan garisnya. Jadi kita lanjutkan menyelesaikan penyelesaiannya. Jadi sebenarnya walaupun ini dikasih tahu berbeda dari soal-soal sebelumnya, ini masih tetap menggunakan rumus rotasi yang sama, di mana persamaannya itu maka kita kasih tahu dulu matriks transformasinya itu adalah 1201, dan untuk maka matriks transformasi rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat adalah demikian berikut. Jadi perbedaan dari soal sebelumnya kan kita awalnya tadi cuma menggunakan mencari dengan rotasi pusat, tapi kali ini dikasih tahu transformasi matriksnya. Tapi ini tetap penyelesaiannya juga sama aja, tapi perbedaannya ini kita kalikan lagi dengan transformasi matriks yang dikasih tahu. Makanya didapat bahwa garis ditransformasikan oleh T1 lalu dilanjutkan T2, maka X aksen Y aksen sama dengan T2 T1 dikali XY, di mana T2 ini itu adalah rotasi pusat 0,0 sebesar 90 derajat, lalu T1 itu adalah matriks transformasi yang dikasih tahu, dan XY ini adalah titik koordinat yang memang dikasih tahu di soal tersebut. Dengan demikian, kita mendapatkan bahwa x aksen y aksen sama dengan 0 min 112 dikali xy, dan inilah kita dapatkan persamaan x aksen y aksen sama dengan min y x tambah 2y. Maka dari kesamaan dua matriks di atas, kita peroleh bahwa x aksen sama dengan min y, dan maka y sama dengan min x aksen, dan y aksen sama dengan x tambah 2y, maka x sama dengan y aksen tambah 2x. Nah, jadi persamaan ini, persamaan Y dan X yang baru, itu kita substitusikan ke persamaan garis yang sudah dikasih tahu di soal. Maka
Y sama dengan 3X tambah 2, maka sesuai dengan persamaan yang kita dapat, di mana Y sama dengan min X aksen, Y ini kita substitusikan menjadi min X aksen, di mana Y sama dengan min X aksen sama dengan 3. X ini kan sudah kita dapat persamaan X, di mana X itu sama dengan Y aksen ditambah 2X aksen. Maka X yang di persamaan garis ini kita substitusikan ke nilai persamaan yang sudah kita dapat tadi. Maka 3 dikali Y aksen tambah 2X tambah 2, di mana min X sama dengan 3 dikali Y dan 3 dikali 2X. Kita sama dengan 6X ditambah 2. Kita lakukan operasi seperti biasa, jadi min X aksen kurang 6X aksen kurang 2 sama dengan 3Y aksen. Maka 3Y aksen sama dengan min 7X aksen dikurang 2. Maka kita mendapatkan persamaan garis yang baru, di mana Y aksen sama dengan min 7/3 X aksen dikurang 2/3. Sehingga kita mendapatkan persamaan garis yang baru, persamaan bayangan garis yang baru itu adalah min 7/3 X aksen dikurang 2/3. Demikian pembahasan soal basic.